Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur pagi hari ini kita boleh jumpa lagi untuk saat teduh bersama. Biarlah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 416 untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman-Nya. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu Saudara, hari ini Minggu 6 Maret 2022, kita akan saat teduh melalui saat teduh pedoman 4B GKI Residen Sudirman dengan tema manakah yang engkau pilih. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh menghayati firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13, pencobaan di padang gurun, akan dibacakan oleh Pak Yosa. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dirimu, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara yang sekasih, jika diminta untuk memilih kekuasaan atau meninggalkan Yesus, manakah yang akan kita pilih? Apabila kita disuruh memilih menjadi tenar atau meninggalkan Yesus, maka masihkah kita akan tetap memilih Yesus? Apabila semua hal duniawi ada di hadapan kita, sungguhkah kita akan memilih Yesus dan berani berkata tidak terhadap semua hal yang sangat diinginkan manusia? Yesus berada di padang gurun ketika iblis mencobai dirinya. Ujian pertama adalah tawaran iblis agar Yesus mengubah batu menjadi roti. Yesus sangat memahami bahwa dalam situasi lapar dan terdesak, manusia bisa mengambil jalan pintas meski itu harus melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus menanggapi godaan iblis dengan mempertegas bahwa seberat apapun situasi dan kondisi yang dihadapi, firman Allah harus tetap dipegang teguh. Iblis juga mencobai Yesus untuk yang kedua kalinya. Iblis menyampaikan tawaran kepada Yesus untuk menyembah iblis. Maka iblis akan memberikan segalanya. Yesus mengetahui bahwa jabatan dan kekuasaan adalah hal yang mampu melemahkan manusia. Namun Yesus menolak tawaran iblis. Yesus menanggapi bahwa hanya Allah yang harus disembah. Dan hanya kepada Allah manusia berbakti, bukan pada hawa nafsu dan kedagingannya. Untuk yang terakhir kali, iblis mencobai Yesus. Iblis meminta Yesus menjatuhkan dirinya agar para malaikat melindungi dan menatang dirinya. Namun, hal itu kembali ditolak Yesus. Yesus sepenuhnya mengerti bahwa manusia seringkali mencobai Tuhan melalui sikap hidup mereka. Manusia tahu mana yang salah, mana yang harus dihindari, mana yang harus ditolak. Namun, manusia tetap saja melakukan semua hal yang dilarang oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun mengajarkan kepada kita, kepada umat, untuk senantiasa berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan bagi hidupnya. Kadangkala kenikmatan dunia menjadi keinginan terbesar untuk dicapai, karena sejatinya tidak ada manusia di muka bumi ini yang ingin hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Di sisi lain, manusia memiliki sifat yang selalu menguasai dirinya, yaitu tidak pernah puas pada apa yang telah mereka miliki. Oleh karena itu, umat atau kita perlu belajar untuk berhati-hati dalam hidup kita. Mari kita merefleksikan bacaan kita pagi hari ini. Puaskah kita pada apa yang Allah sudah berikan? Adakah keinginan-keinginan terbesar dalam hidup yang ingin dicapai? Adakah keinginan itu bertentangan dengan firman Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, kiranya Allah menolong melalui Roh-Nya, menolong kita dalam menjalani kehidupan dan dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita. Kita juga dapat merespon bacaan kita pagi hari ini. Kita akan tetap setiap kali berdoa dan melibatkan Tuhan, terlebih ketika kita mengambil suatu keputusan dalam hidup kita. Tidak terburu-buru dan tidak hanya mengikuti kedagingan kita semata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Melalui firman ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kami, untuk kami terus boleh melibatkan Tuhan di dalam pergumulan hidup kami. Terlebih ketika kami akan mengambil suatu keputusan yang penting dalam hidup kami, maka kami mohon hikmat Tuhan terus boleh menolong kami. Hikmat Tuhan terus boleh menaungi setiap kami,
sehingga kami mampu Tuhan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.